Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandi Rodis Octavianus Devnai. Dan saya Galuh Suseta Yusuf. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pencemaran laut. Mulai dari pengertian, sumber pencemaran, dampaknya bagi ekosistem dan manusia, serta bagaimana strategi pengendaliannya. Laut merupakan sumber kehidupan. Namun saat ini, laut menghadapi ancaman yang serius dari berbagai aktivitas manusia. Pengertian pencemaran laut. Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea, atau yang biasa disebut UNCLOS, pencemaran laut adalah masuknya zat atau energi ke lingkungan laut yang menyebabkan perubahan merugikan bagi ekosistem, sumber daya hayati, dan kesehatan manusia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sendiri, pencemaran laut diartikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam laut hingga menyebabkan penurunan kualitas air laut, sehingga tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Dari dua definisi yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan pencemaran laut terjadi ketika aktivitas manusia ataupun proses membuat kondisi laut memburuk serta tidak sehat bagi kehidupan. Unsur-unsur penyebab pencemaran laut. Ada beberapa aktivitas utama yang menjadi penyebab pencemaran laut. Yang pertama, kegiatan pelayaran. Operasional kapal, bongkar muat di tengah laut, proses blasting, hingga kesalahan saat menurunkan jangkar dapat merusak pipa bawah laut dan mencemari lingkungan sekitar. Kedua, kegiatan pengeboran lepas pantai. Offshore drilling sering menghasilkan residu dan berisiko menyebabkan kebocoran minyak gas atau minyak yang membuat ekosistem di sekitarnya menjadi rusak. Ketiga, penyulingan di laut. Limbah hasil penyulingan menjadi salah satu sumber pencemaran yang sulit dikendalikan. Kelima, aktivitas di terminal pelabuhan seperti bongkar muat dan pembuangan limbah juga memberikan tekanan besar terhadap lingkungan perairan. Sumber dan jenis pencemaran laut. Berdasarkan makalah yang kami buat, terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama adalah sampah plastik dan marine debris, seperti plastik sekali pakai, jaring nelayan, hingga mikroplastik. Yang kedua adalah pencemaran minyak, termasuk tumpahan minyak, kebocoran bahan bakar, serta bilge water. Yang ketiga adalah logam berat bahan kimia berbahaya. Contohnya seperti merkuri, timbal, pestisida, yang mana merupakan hasil dari limbah industri dan limbah pertanian. Yang keempat adalah eutrofikasi, merupakan akibat kelebihan nutrien seperti nitrogen dan fosfor yang menyebabkan ledakan alga. Yang kelima adalah pencemaran termal, yaitu pembuangan air panas dari industri ke lautan. Yang keenam adalah pencemaran kebisingan, terutama dari kapal dan sonar yang mengganggu mamalia laut. Yang terakhir dan nomor 7 adalah pencemaran atmosferik, merupakan pengasaman laut akibat deposit polutan udara. 4. Dampak pencemaran laut. Dampaknya sangat luas, baik bagi ekosistem maupun manusia. Pertama, terhadap ekosistem. Mikroplastik yang ukurannya kurang dari 5 mm dapat terlebas luas dan menjadi tempat tumbuh mikroorganisme. Banyak organisme laut, mulai dari plankton hingga ikan, menelan mikroplastik karena mengira itu makanan. Hal ini mengganggu fungsi fisiologis dan merusak rantai makanan. Selain itu, plastik yang mengapung memungkinkan mikroorganisme berpindah tempat dan mengubah struktur komunitas laut. Kedua, terhadap manusia. Mikroplastik dapat kembali ke tubuh melalui konsumsi atau makanan laut lainnya. Dan zat kimia ini berbahaya yang menempel pada plastik berpotensi menimbulkan risiko kesehatan jangka panjang termasuk gangguan hormon dan kerusakan organ. Strategi dan kebijakan pengendalian.
Menurut Borja dan rekan-rekannya yang ditulis dalam jurnal Australian Coastal and Self Science tahun 2010, pencemaran laut harus dikelola dengan pendekatan DPSIR, yaitu Drive, Pressure, State, Impact, and Response. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara aktivitas manusia dan kondisi ekosistem laut, sehingga kita dapat memutuskan kebijakan yang tepat. Contoh penerapan DPSIR dapat dilihat pada Europe Water Framework Directive yang menargetkan kondisi ekologi yang baik untuk semua badan air. Pendekatan ini menekan pengendalian sumber pencemar, memantau kualitas air, serta pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Dalam industri pelayaran, strategi pengurangan pencemaran dilakukan dengan penggunaan bahan bakar rendah sulfur, pengelolaan air balas, serta penerapan standar MARPOL dan IMO. Di Indonesia, pendekatan serupa diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penguatan konsep Integrated Ocean Management untuk memastikan laut dikelola secara berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pencemaran laut merupakan ancaman yang nyata yang dapat mempengaruhi ekosistem, kesehatan, dan perekonomian itu sendiri. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor, teknologi ramah lingkungan, serta kebijakan yang tegas agar laut menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan. Demikian video presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Serta pamit undur diri. Terima kasih.